Apakah Anda perlu stabil secara finansial sebelum meninggalkan si narsistik? Anda merasa muak dengan si narsistik dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Hanya ada satu masalah, keuangan Anda berantakan. Saat Anda menyusun strategi untuk pergi, uang mungkin menjadi salah satu pertimbangan utama Anda. Anda berharap tidak seperti ini, tetapi Anda setidaknya harus mampu bertahan. Keamanan finansial bisa membuat segalanya lebih mudah, tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Jika keuangan Anda belum tertata dengan baik, Anda tetap perlu membuat rencana untuk keluar. Si narsistik menghancurkan keuangan Anda. Pertama, mari kita lihat bagaimana si narsistik menghancurkan keuangan Anda. Si narsistik percaya bahwa mereka berhak atas apapun yang mereka inginkan, termasuk gaji, properti, dan semua milik Anda. Jadi, bukan hal yang aneh jika hubungan dengan si narsistik cepat mengosongkan rekening bank Anda. Sepanjang hubungan, Anda mungkin membayar sebagian besar tagihan dan bahkan memberikan dana talangan beberapa kali. Mereka mungkin punya cerita sedih tentang mengapa mereka membutuhkan uang Anda. Mungkin mereka bahkan berjanji akan membayar Anda kembali, namun mereka tidak pernah menepati janji tersebut. Intinya adalah si narsistik sangat ingin memanfaatkan sumber daya keuangan Anda. Karena mereka kurang empati, mereka tidak peduli dampaknya terhadap Anda. Anda bahkan mungkin setuju untuk mengambil hutang bersama untuk membantu mereka, dan sekarang Anda harus menanggung hutang yang besar. Si narsistik dan karir Anda. Yang lebih parah lagi, si narsistik mungkin juga mempersulit Anda untuk mempertahankan pekerjaan. Mereka sangat menuntut waktu dan perhatian Anda setiap waktu sehingga Anda tentu tidak bisa bekerja dengan tenang. Jadi, Anda pasti tidak akan seproduktif mungkin karena adanya si narsistik dalam hidup Anda. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya gaji, kesempatan promosi, atau bahkan hilangnya pekerjaan Anda. Semua ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan finansial Anda. Saat Anda berpikir untuk pergi, Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak dapat memulai karir dari awal lagi sendirian. Tapi, apakah finansial Anda akan membaik dengan si narsistik dalam hidup Anda? Pertimbangan selain keuangan. Keuangan tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan Anda saat meninggalkan hubungan narsistik. Tentu saja, Anda harus bisa memberi makan diri Anda sendiri, tapi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan juga, yaitu keamanan pribadi dan kesehatan mental Anda. 1. Keamanan pribadi Anda. Kemarahan narsistik terkadang bisa mengakibatkan ledakan kekerasan. Jika keselamatan Anda terancam akibat situasi ini, keuangan seharusnya tidak menjadi prioritas utama Anda. Hubungi teman atau anggota keluarga terpercaya untuk mengetahui apakah Anda dapat tinggal bersama mereka untuk sementara. Anda dapat membangun kembali keuangan Anda sambil hidup aman dan jauh dari bahaya si narsistik. 2. Kesehatan mental Anda.
Si narsistik melakukan permainan yang dapat mengikis kesejahteraan psikologis orang yang paling tangguh sekalipun. Anda mungkin berada di titik terendah setelah mengalami perilaku dimarah-marahi, selalu disalahkan, dan sikap dingin mengabaikan tidak berperasaan dari si narsistik. Jangan hanya berdiam diri dalam situasi ini, terutama jika Anda mengalami gejala depresi, kecemasan, dan trauma. Keuangan mungkin tidak stabil, tetapi Anda akan lebih mampu menghidupi diri sendiri ketika kesehatan mental Anda membaik. Pergi mungkin merupakan pilihan terbaik. Anda dapat mulai memulihkan diri sambil mengumpulkan kembali tabungan Anda. Merencanakan strategi pergi. Membenahi keuangan bukanlah satu-satunya pertimbangan ketika Anda meninggalkan si narsistik. Anda harus memiliki strategi keluar yang komprehensif. Ini termasuk mengumpulkan barang-barang Anda, memastikan bahwa Anda memiliki dokumen penting, tanda pengenal pribadi, bukti-bukti pelecehan dan berencana untuk pergi secara permanen. Anda bisa mempertimbangkan untuk pergi saat si narsistik sedang tidak ada, sehingga dia tidak mencoba memaksa Anda untuk tetap tinggal. Penting juga untuk memberitahu teman terpercaya atau anggota keluarga Anda tentang rencana Anda, sehingga mereka dapat langsung membantu jika diperlukan. Bagian dari strategi keluar ini juga melepaskan diri Anda secara finansial dari si narsistik. Jika Anda memiliki rekening bersama, ini berarti Anda harus membuka rekening baru pribadi secara diam-diam dan menyetorkan uang Anda ke sana. Anda juga dapat memulai untuk menyisihkan sedikit demi sedikit uang sebagai tabungan untuk mempersiapkan kepergian Anda. Ini tidak berarti Anda harus stabil secara finansial, tetapi setidaknya Anda terpisah secara finansial dari si narsistik. Memulai dari awal secara perlahan. Stabilitas keuangan tidak terjadi dalam semalam, jadi ketika Anda akan meninggalkan si narsistik, mengambil langkah-langkah kecil akan sangat membantu. Jangan memaksakan diri untuk segera memiliki tabungan biaya hidup selama beberapa bulan. Memiliki ekspektasi yang realistis terhadap tempat tinggal dan kebutuhan lainnya juga bermanfaat. Mungkin masa transisi ini berarti mengganti alat transportasi pribadi Anda dengan kendaraan umum. Atau mungkin Anda memulai dari awal di kontrakan kecil sehingga Anda mampu membayar sewa sambil membangun kembali keuangan Anda. Ini mungkin memerlukan perubahan gaya hidup, tetapi ketenangan pikiran Anda sangat berharga. Kebebasan dari orang narsistik adalah suatu kemewahan tersendiri. Jika Anda memikirkan apakah Anda dapat meninggalkan si narsistik sebelum mencapai stabilitas keuangan, pertimbangkan fakta ini, Anda mungkin juga tidak stabil secara finansial ketika masih dalam hubungan tersebut. Anda mungkin tidak pernah stabil secara finansial karena hubungan Anda dengan si narsistik. Keuangan Anda mungkin tidak dalam keadaan sempurna saat ini, tetapi tetap berada dalam hubungan narsistik tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Keluar dari perangkap meningkatkan kemungkinan Anda mencapai kesehatan finansial di masa depan. Pada hari Anda pergi, Anda selangkah lebih dekat untuk mengambil kembali kendali keuangan Anda dari si narsistik. Untuk direnungkan. Jika hubungan dengan si narsistik membuat keuangan Anda hancur, Anda tidak sendirian.
Si narsistik akan mengeksploitasi Anda untuk mendapatkan semua yang Anda miliki, menyebabkan rekening Anda kosong, bahkan membuat Anda menanggung hutang yang besar. Anda mungkin berpikir Anda tidak dapat meninggalkan hubungan tersebut karena keuangan Anda tidak stabil. Mengkhawatirkan keuangan memang bisa dimaklumi, tapi ingat, karena si narsistiklah keuangan Anda jadi berantakan. Meninggalkan hubungan toksik akan membuka pintu menuju kebebasan finansial, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk mengatur uang Anda sendiri. Jika Anda kebetulan menjalin hubungan dengan seorang narsistik yang mempertahankan kendali dengan menafkahi Anda secara finansial, pesan yang sama juga berlaku. Menjauh berarti Anda akhirnya dapat menikmati kebebasan tanpa si narsistik menggunakan uangnya untuk mengontrol dan menguasai Anda. Menjadi stabil secara finansial dapat memudahkan Anda meninggalkan hubungan yang tidak sehat dengan si narsistik. Namun, ada banyak alasan untuk meninggalkan hubungan sebelum Anda mencapai stabilitas keuangan, terutama jika kesehatan fisik dan mental Anda terancam.